Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami, diri saya, Eka Ananda Fitriani sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya ada Lailatul Uyun sebagai pemateri, Ade Famayalto Soliha sebagai pemateri, dan Brilianti Salma Yanuharto sebagai pemateri. Sebelum itu, saya akan menyampaikan sedikit gambaran kasarnya akan saya sampaikan pada saat ini. Pada tahun 2020 bisa dikatakan menjadi awal digitalisasi yang meningkat. Dimulai dari hadirnya virus COVID-19 yang akhirnya menjadi pandemik, lalu dilakukan lockdown atau yang dikenal sebagai PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan di seluruh Indonesia. Dan dari situlah banyak orang yang beralih dari kebiasaan yang biasanya dilakukan dengan belanja versi offline dengan datang ke swalayan, dengan datang ke toko, dan beralih menjadi belanja online dengan membuka aplikasi e-commerce seperti contohnya Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Zalora, dan sebagainya. Lalu pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas tentang satu e-commerce yang sangat digandrungi oleh banyak kalangan, yaitu Shopee. Shopee pada kuartal 1 tahun 2021, seperti ini statistiknya, banyak pengguna web yang membuka aplikasi itu selama sebulan. Namun, aplikasi Shopee ini berada di tingkat kedua dari Tokopedia yang berada di tingkat pertama pada pengunjung web bulanan. Tetapi juga Shopee mendapatkan peringkat pertama dari rating di App Store dan Play Store. Dari situ juga bisa dilihat jika karyawan yang bekerja di Shopee lebih banyak daripada Tokopedia. Dua e-commerce ini bisa dikatakan bersaing sangat ketat pada penjualan produknya atau penjual yang menjual produknya pada aplikasi ini. Sangat ketat. Selanjutnya, mengenai e-commerce akan disampaikan oleh beberapa pemateri kami yang akan dimulai dari Mbak Lailatul Uyun. Tentang e-commerce yang ada di Indonesia. E-commerce atau yang dikenal dengan elektroperdagangan merupakan sebuah tempat jual beli berbasis elektronik. Bentuk siarannya ini melalui elektronik, diantaranya siaran radio atau iklan di televisi. Namun, di era digital ini, e-commerce juga meraba di dunia internet, di antaranya marketplace. Bentuk e-commerce di marketplace itu di antaranya Tokopedia, Lazada, Shopee, ataupun yang lainnya. Dari presentasi kali ini, kami mengambil tema yaitu e-commerce Shopee. Shopee ini sendiri merupakan aplikasi marketplace dari bentuk e-commerce. Aplikasi ini dipasarkan di berbagai media, di antaranya iklan di televisi, di koran, ataupun di sosial media, dan membuat Shopee sangat digandrungi oleh semua masyarakat. Dalam aplikasi ini tidak hanya menjual fashion ataupun alat-alat kecantikan, di antaranya ada peralatan, perlengkapan, makanan, ataupun barang-barang yang lainnya. Fitur yang digunakan pada aplikasi ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha. Salah satunya adalah Fit Shopee yang merupakan fitur untuk promosi dengan menampilkan produk dan berinteraksi dengan konsumen secara langsung melalui komentar, foto, ataupun video. Pada tiap bagian postingan produk juga dilengkapi fitur komentar untuk memberikan testimoni apakah barang itu sesuai atau tidak, yang menentukan kepuasan pelanggan. Di e-commerce Shopee ini
juga dilengkapi dengan berbagai metode pembayaran yang sangat beragam dan ekspedisi pengiriman yang banyak dan tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh fitur yang tersedia memang sangat memudahkan bagi penjual dan pembeli. Namun, pada e-commerce Shopee ini ada beberapa pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh beberapa oknum penjual. Di antaranya, 1. Penipuan, 2. Tidak memberi kepastian kepada pembeli, 3. Keterangan yang tidak sesuai, dan 4. Informasi yang tidak transparan. 1. Penipuan. Penipuan yang dilakukan ini seperti barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan foto atau deskripsi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Dalam hal ini sangat tidak dibenarkan dan termasuk dalam tadlis. Karena sebagai penjual seharusnya memberikan keterangan yang sesuai untuk menjaga keloyalitasan pada pembeli untuk tokonya. Dan dari perbuatan tersebut akan berdampak buruk pada penjual itu sendiri. 2. Tidak memberi kepastian kepada pembeli. Tidak memberi kepastian ini seperti saat barang yang ingin dibeli stoknya masih ada kan tetapi tidak bisa untuk dibeli. Ada juga terkait kepastian pada saat barang yang sudah dibayar tapi tidak kunjung dikirimkan, bahkan melebihi waktu yang ditentukan. Selanjutnya, ada keterangan yang tidak sesuai. Permasalahan ini sering terjadi pada barang yang berupa golongan fashion. Misalnya pada jenis kain atau rupa barang saat diterima pembeli. Rupa barang itu tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Semisal, pada deskripsi, kain itu berupa kain katun. Ternyata yang datang adalah kain rayon atau kain yang nerawang seperti kerudung yang saya pakai ini. Agak menerawang ini sebenarnya kerudungnya. Lalu selanjutnya informasi yang diberikan tidak transparan. Permasalahan ini hampir sama seperti masalah-masalah sebelumnya, seperti tidak ada kejelasan terkait barang yang diperjualbelikan, entah itu informasi, rupa barang yang sebenarnya, dan sebagainya, dan berakibat pada toko tersebut mendapatkan rating buruk dari konsumen. Beberapa solusi yang bisa diberikan dari masalah ini, masalah yang di atas adalah untuk seorang pembeli seharusnya lebih teliti dan cermat dalam membeli sesuatu. Sebaiknya lebih perhatikan deskripsi barang, ketersediaan stok, jarak antara toko penjual dan rumah konsumen, agar jangka pengirimannya tidak lama dan ongkos kirim barang itu tidak terlalu mahal dan cukup di kantong. Jangan perhatikan hanya karena harga barang tersebut murah, tetapi tidak perhatikan jarak atau nama kota di bawahnya. Pastikan itu dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan agar konsumen juga tidak menyalahkan penjual atas keteledorannya sendiri. Dan sebagai seorang penjual harus amanah, jujur, dan tidak melakukan kecurangan-kecurangan dalam melakukan penjualan barang via online, via e-commerce seperti ini. Yang kedua, tidak melakukan penipuan, menggunakan deskripsi yang jelas, menggunakan informasi yang transparan agar beli nyaman. Selanjutnya, tidak melakukan monopoli. Pada contohnya, ada satu barang yang sedang viral di sosial media atau di aplikasi yang sedang digandrung, yaitu TikTok. Dan penjual malah memanfaatkan momen tersebut untuk keuntungan pribadinya dengan memberikan harga mahal, menaikkan harga agar pendapatannya bertambah.
dan barang itu menjadi sulit dicari. Dengan kata lain, ada seorang penjual yang menimbun barang tersebut, atau bisa juga penjual tersebut memanipulasi permintaan dan penawaran yang sudah ada di Shopee-nya. Semisal, barang masih ada di toko, tetapi sang penjual mengset di Shopee-nya itu barang stoknya sudah habis. Otomatis pembeli akan menunggu. Dan saat pembeli akan beli tersebut, ternyata harga barang itu menjadi naik. Itu tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Dalam melakukan penjualan via online seperti ini, harus mengutamakan prinsip-prinsip bertransaksi dan etika bisnis yang tepat agar dampaknya baik bagi perusahaan dan konsumen, dan citra perusahaan menjadi baik.